kehendak Allah yang mutlak dalam hidup kita. Di tengah perbedaan, bagaimana iman dan kasih dapat menyatukan kita. Kita berjumpa lagi dalam vlog Unity, kesatuan, dengan tema perbedaan yang menyatukan kita. Di dalam keseharian di lingkungan kita berada, banyak sekali karakter yang kita jumpai. Ada karakter orang yang baik terhadap kita, ada yang sama frekuensi dengan kita, atau orang-orang yang menguntungkan kehidupan kita dan saudara kita atau orang tua kita. Ada yang nyambung bila diajak diskusi, ada yang menyenangkan, dan ada yang humoris. Kalau tidak ada dia, nggak ramai tuh ceritanya. Tetapi bila kita menjumpai orang-orang yang sangat menjengkelkan, suka memerintah, sedikit ngebosi, jutek, dan merugikan kita, apa yang kita harus perbuat? Memusuhinya atau mengasihinya? Mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita itu merupakan satu karunia kasih Allah yang tersendiri. Saudara terkasih, kita harus belajar bagaimana mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita harus belajar taat atas firman Tuhan. Nah, bagaimana belajar mengasihi orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita? Bagaimana mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita? Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Firman Tuhan mengatakan, bila kita tidak bisa mengasihi orang lain yang kelihatan saja, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, saudaraku, bagaimana membuktikan bahwa kita bisa mengasihi Allah? Yaitu kita mengasihi sesama manusia dengan segala perbedaannya, dengan segala kekurangannya. Hargai perbedaan, karena Tuhan menciptakan setiap orang unik. Saudara dan saya berbeda. Tidak ada satupun orang yang sama, walaupun itu anak kembar. Saya secara pribadi merasakan, saya terlahir dengan kembar, tetapi sifat, pribadi, karakter itu berbeda. Saudara terkasih, kita diciptakan oleh Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh menghina orang lain yang tidak sama dengan kita. Roma 13 ayat 8 mengatakan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tuhan mau kita menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Kita semua dibentengi oleh firman Tuhan. Janganlah karena orang lain tidak sama dengan kita, kemudian dia tidak merasa atau dia tidak berharga di mata kita. Kesatuan di dalam iman dan kasih di tengah perbedaan patutlah menjadi hal penting saat ini, saat sekarang, dan saat akan datang. Seperti dikatakan pada Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kita tahu bahwa kita tidak semua sama satu dengan yang lain. Tapi ada pepatah kuno mengatakan bahwa burung selalu terbang bersama-sama dengan burung sejenisnya. Apakah kita harus terbang? Apakah kita harus bersahabat ataupun berteman dengan orang yang sama dengan kita? Pada saat dunia sekarang semakin kritis, semakin banyak ujian dan cobaan, kita harus tetap berpegang prinsip pada Allah, berpegang prinsip pada firman Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain.
Hai saudaraku, bila ada konflik satu dengan yang lain, mari kita selesaikan dengan baik. Jangan membenci, jangan menyakiti satu sama lain, jangan saling mengganggu, jangan menyimpan akar-akar pahit. Kita harus mengampuni. Toh tidak semua orang kita harus berteman. Seperti dikatakan pada Imamat 25 ayat 17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih, kita semua adalah anak-anak Allah yang diberkati, anak-anak Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua dipersatukan oleh kasih Allah, cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, kita bersatu di tengah perbedaan, karena Allah kita, Allah yang satu, Allah yang Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati.